Umumnya, istilah ibu kota selalu identik dengan satu kota pusat dari sebuah negara. Ibu kota biasanya menjadi tempat pusat pemerintahan mulai dari yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Namun menariknya, tidak semua negara mengikuti pola umum tersebut. Bisa dibilang ada beberapa negara yang justru memiliki lebih dari satu ibu kota. Dan hal ini lahir bukan karena iseng, melainkan karena alasan politik, sejarah, geografis, maupun budaya yang sangat spesifik. Afrika Selatan adalah salah satunya. Negara ini memiliki 3 ibu kota, yakni Pretoria sebagai pusat pemerintahan eksekutif, Cape Town sebagai pusat legislatif, dan Bloemfontein sebagai pusat yudikatif. Kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa ibu kotanya harus banyak? Semua ini bermula pada tahun 1910 saat Kerajaan Britania Raya membentuk Uni Afrika Selatan, yakni sebuah dominion dalam kerangka Imperium Britania Raya. Dominion sendiri adalah istilah untuk menyebut negara yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi belum sepenuhnya merdeka karena masih mengakui Raja atau Ratu Britania Raya sebagai kepala negaranya. Terlepas dari itu semua, wilayah Uni Afrika Selatan sendiri terdiri dari 4 koloni dengan kepentingan yang sangat berbeda, yakni Cape Colony, Natal, Transvaal, dan Orange Free State. Bagi yang nggak tahu, koloni di sini merujuk pada wilayah administratif yang dikuasai Britania. Masing-masing koloni memiliki kota utama atau ibu kota koloninya sendiri. Misalnya, Cape Colony, ibu kotanya adalah Cape Town. Natal, ibu kotanya adalah Pietermaritzburg. Transvaal, ibu kotanya adalah Pretoria. Dan Orange Free State, ibu kotanya adalah Bloemfontein. Untuk menghindari dominasi satu kota atas kota lainnya, maka diputuskanlah pembagian fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Cape Town ditetapkan sebagai pusat legislatif, Pretoria sebagai pusat eksekutif, dan Bloemfontein sebagai pusat yudikatif. Lalu bagaimana dengan Natal? Koloni ini memang termasuk salah satu dari 4 wilayah pendiri Uni Afrika Selatan, namun pengaruh politik dan jumlah penduduk kulit putihnya jauh lebih kecil dibandingkan 3 koloni lainnya. Oleh sebab itu, Natal tidak mendapatkan status sebagai ibu kota. Dengan cara ini, 3 koloni besar mendapat peran simbolis yang tentunya seimbang. Sementara Natal tetap ikut bersatu dalam struktur negara tanpa memperoleh status ibu kota. Berkat fungsi yang berbeda inilah, ketika negara ini merdeka pada tahun 1961, sistem pembagian 3 ibu kota tersebut tetap dipertahankan hingga detik ini. Contoh lainnya adalah Bolivia. Secara konstitusional, ibu kota Bolivia adalah Sucre. Di kota inilah pada 6 Agustus 1825 para wakil rakyat berkumpul dan secara resmi memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol serta mendirikan sebuah negara merdeka berbentuk republik yang diberi nama Bolivia. Nama ini sendiri terinspirasi dari tokoh pembebasan Amerika Selatan, yakni Simon Bolivar. Kemudian sejak 1839, Sucre ditetapkan dalam konstitusi sebagai ibu kota Bolivia. Singkat cerita, akibat perang sipil pada 1898 hingga 1899 antara kaum konservatif yang berbasis di Sucre dan kaum liberal yang berbasis di La Paz, pusat pemerintahan berpindah ke La Paz karena kaum liberal memenangkan perang tersebut. La Paz dijadikan ibu kota karena dinilai lebih strategis secara ekonomi dan geografi, terutama karena dekat dengan wilayah pertambangan dan jalur perdagangan. Akan tetapi, karena tidak semuanya setuju atas perubahan ibu kota ini, maka pada akhirnya disepakati bahwa Sucre tetap ditetapkan sebagai ibu kota konstitusional yang menjadi pusat yudikatif, sedangkan La Paz ditetapkan sebagai ibu kota administratif yang menjadi pusat eksekutif dan legislatif.